Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi Suryaningsih dengan nomor induk mahasiswa 201180463. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenai studi Quran hadis dengan materi biru walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, apa sih pengertian dari biru walidain ini? Nah, biru walidain ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah biru atau al-biru dan al-walidain. Al-biru sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan al-walidain itu bisa diartikan sebagai orang tua. Nah, jadi birru walidain ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan seorang anak dalam kepada orang tuanya atau cara-cara seorang anak dalam memperlakukan orang tuanya. Jadi sebagai seorang anak tidak baik jika kita berani kepada orang tua, jika kita berani untuk berbohong, jika berani untuk melakukan hal-hal negatif kepada orang tua. Karena seharusnya kepada orang tua itu kita harus memiliki sikap yang lemah lembut dan berbakti kepada orang tua ini. Nah, di Islam sendiri ini memandang bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang paling utama juga atau paling besar, karena sebelum ini kita diwajibkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita selalu untuk mengesahkan kepada Tuhan tentang pengesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk Allah, dan selanjutnya yaitu untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan apa sih keutamaan dari biru walidain ini? Yang pertama adalah termasuk amalan yang mulia. Dapat dikatakan sebagai amalan mulia karena Allah Subhanahu wa taala ini menyukai hambanya yang suka beribadah dan memuliakan orang-orang yang lebih tua darinya. Nah, memuliakan ini bisa dengan cara kita berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang jelas, bahasa yang tidak kasar, dan bahasa yang tidak melukai dari orang tua tersebut. Nah, yang kedua adalah termasuk jihad, karena berbakti kedua orang tua ini termasuk juga jihad kepada Allah, termasuk berkorban ke jalan Allah, karena kita termasuk beribadah juga kepada orang tua yang dengan memuliakannya. Selanjutnya adalah merupakan salah satu sebab-sebab kita untuk diampuni dosanya. Ada dikatakan bahwa ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua. Jadi apapun perasaan hati dari orang tua, jikapun orang tua tidak meridhoi, maka Allah tentu akan murka kepada kita. Allah tentu tidak akan mengabulkan semua permintaan kita. Selanjutnya, keutamaannya adalah termasuk sebab kita untuk masuk ke surga, karena salah satu pintu masuk surga itu dengan memuliakan orang tua, dengan tanpa pernah mengecewakan orang tua tersebut. Nah, juga dengan berbakti kepada orang tua, kita juga dipanjangkan usianya kita. Nah, ada anak yang senantiasa memuliakan orang tuanya itu dengan berbuat kebaikan, dengan berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keberkahan hidupnya, akan dilapangkan rezekinya, akan dilapangkan semuanya yang baik-baik itu. Nah, juga doanya itu selalu dikabulkan karena orang tuanya saja sudah senang, bagaimana dengan Tuhannya, kan ya. Jadi kan ada dikatakan juga tadi ya, bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, sedangkan murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Jadi janganlah sekali-kali untuk
melukai hati orang tua kita sampai membuat orang tua kita menangis. Selanjutnya kita bahas adalah etika, bagaimana sih kita cara-cara memuliakan orang tua. Kan nggak, tadi sudah dibahas tentang memuliakan orang tua itu bagaimana. Nah, ada dua cara untuk memuliakan orang tua. Caranya, jika orang tua masih hidup, ada caranya tertentu. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal, juga ada caranya tersebut. Nah, yang kita bahas kali ini tentang bagaimana cara memuliakan orang tua yang masih hidup. Yang pertama adalah taat kepada kedua orang tua. Jadi ketika orang tua memberikan petua atau amanah atau pesan-pesan kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan, ya larangan-larangan ini termasuk hal-hal yang tidak dianjurkan di agama Islam, yang tidak dianjurkan di agama Islam, yang tidak yang apa yang dianjurkan, yang amalan-amalan yang sesuai dengan anjuran Islam itu kita jalankan, dan semua larangan-larangan itu kita tinggalkan semuanya, karena itu bentuk juga ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah hormat dan menghargai kepada kedua orang tua. Dengan cara bagaimana hormatnya? Dengan cara merendahkan suara kita, berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan sopan, tidak berbicara dengan kasar. Contohnya saja, kita dimintai tolong oleh orang tua kita, kita tidak sekali-kali untuk berbicara atau tidak, atau nanti saja, itu kurang baik ya. Jadi sebaiknya apapun perintah dari orang tua yang baik itu kita jalankan, dan perintah yang jelek itu kita tinggalkan atau kita tidak dilakukan. Bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mensolatkan atau mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Jadi setiap hari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tua kita yang telah tiada. Yang kedua adalah kita bisa beristighfarkan untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memohon untuk menghapus dosa-dosa orang tua kita supaya lebih mudah dijalankan dalam memperhitungkan amal-amalnya di alam kuburnya. Itu kita juga bisa melaksanakan semua janji-janjinya atau semua janjinya kepada orang lain yang belum ditepati, dan kita sebagai anaknya kita bisa melaksanakan janji-janji tersebut. Nah, kita juga bisa memuliakan teman dari kedua orang tua kita. Bisa contohnya saja kita mengunjungi rumah dari teman-teman orang tua kita juga bisa, dan lainnya. Nah, yang lebih penting adalah kita juga berhak untuk menyambung silaturahmi antara keluarga dari ayah atau ibu kita. Jadi silaturahmi, meskipun orang tua kita sudah tidak ada, kita masih mempunyai keluarga yang baik dan sejahtera untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih. Itu adalah materi sedikit tentang materi birrul walidain. Mohon maaf jika ada materi yang kurang tersampaikan atau kurang paham, dan mohon maaf jika pun ada suara-suara berisik yang tentunya akan mengganggu untuk menyimak video ini, untuk menyimak materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.